selatan kota Magelang, berdiri sebuah SMA tua yang telah meluluskan ribuan siswa sejak tahun 1964. Letaknya sedikit terpencil, dikelilingi oleh sawah, perumahan tua, dan satu kawasan yang dulunya bekas kompleks pemakaman Belanda. SMA Negeri 2 Suryodiningrat, begitu nama resminya. Tapi para siswanya lebih sering menyebutnya sekolah setengah arwah. Bukan tanpa alasan. Ada satu lorong sempit di belakang sekolah yang tak pernah disentuh pembangunan, tak pernah dibersihkan, dan tak pernah dilewati, setidaknya oleh mereka yang masih ingin pulang ke rumah. Lorong itu hanya selebar 1 meter, dikelilingi tembok tinggi di kiri dan pagar kawat karatan di kanan. Di ujungnya, konon, ada pintu kecil yang hanya muncul jika seseorang masuk tanpa niat keluar. Tidak ada yang tahu pasti asal-usul lorong itu, tapi setiap angkatan selalu punya 1-2 siswa yang hilang tanpa jejak. Dan cerita mereka semua punya pola yang sama. Lorong belakang, jam sore, suara perempuan. Tahun 2024, seorang siswa pindahan bernama Dimas masuk ke kelas 12 IPA 3. Ia baru pindah dari Semarang karena ibunya dimutasi ke kantor cabang. Dimas bukan tipe pemalu, tapi juga bukan yang suka cari masalah. Ia pendiam, suka baca buku, dan punya ketertarikan besar pada cerita-cerita urban legend. Saat mendengar tentang lorong belakang dari teman sekelasnya, Dimas langsung tertarik. Tapi bukan karena takut, justru karena ingin tahu lebih dalam. Ia mulai mencari tahu dari guru-guru, pegawai itu, bahkan satpam sekolah. Tapi semua menjawab dengan reaksi yang sama. Diam, senyum kaku, lalu mengalihkan topik. Sampai suatu hari, ia menemukan buku catatan tua di perpustakaan sekolah. Buku itu berdebu, diselipkan di belakang rak sejarah. Isinya tulisan tangan, tanggalnya tahun 1983. Judul di halaman pertama membuat jantung Dimas berdebar. Catatan kejadian lorong belakang disimpan untuk mereka yang percaya. Halaman demi halaman dipenuhi laporan, kisah, dan nama-nama siswa yang pernah mengalami kejadian di lorong tersebut. Beberapa menghilang, beberapa kembali, tapi tidak pernah sama. Dimas mulai mencatat pola-pola dari buku itu. Semua kejadian terjadi pada hari Kamis, antara jam 3 hingga 5 sore. Mereka yang menghilang selalu melewati lorong dengan alasan darurat, pintu terkunci, jalan utama tertutup, atau tersesat. Sampai di satu halaman terakhir, tertulis sebuah pesan dalam tulisan yang lebih gelap, lebih tergesa. Lorong bukan hanya jalan, ia adalah gerbang, dan mereka yang masuk harus membayar. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai mengalami hal-hal ganjil. Jam dinding di kelasnya sering berhenti di angka 3. Langkah kaki tanpa wujud terdengar di belakangnya saat ia berjalan sendiri di koridor. Dan satu malam, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela kamar kosnya, padahal ia tinggal di lantai 2. Ketika ia buka tirai, tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca, tampak bekas telapak tangan kecil, seperti milik anak-anak. Keesokan harinya, temannya, Andin, tidak masuk sekolah. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Orang tuanya lapor ke polisi. Tapi anehnya, tidak ada catatan resmi bahwa Andin pernah terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Nama dan fotonya hilang dari semua dokumen. Dimas tahu itu bukan kebetulan. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bodoh, menyusuri lorong itu sendiri. Kamis sore, jam 3:10. Langit mendung. Dimas menunggu di belakang sekolah, menunggu gerbang utama dikunci, menunggu alasan untuk masuk lorong. Dan seperti yang diprediksi, jalan keluar utama terkunci lebih awal karena pengaspalan ulang. Dengan langkah pelan,
Ia masuk ke lorong itu. Udara berubah, lebih lembab. Waktu seakan melambat. Ia berjalan pelan. 1 langkah, 2 langkah, lalu suara itu terdengar. Hei, hei, hei. Tawa perempuan. Dimas berhenti, tapi ia tahu tak ada gunanya mundur. Ia terus melangkah. Lorong itu seperti memanjang, tak ada ujung. Kemudian, kabut muncul dari bawah. Dingin, menyesakkan. Lalu ia melihatnya. Sosok perempuan berseragam SMA putih abu. Rambut panjang. Wajahnya tak terlihat, tertutup rambut basah. Tapi tubuhnya gemetar, seperti menangis. Dimas beranikan diri bicara. Andin? Perempuan itu mengangkat wajahnya. Bukan Andin. Wajahnya rusak. Mata hanya 1. Mulutnya sobek sampai pipi. Tapi ia tersenyum dan menunjuk ke dinding lorong. Di sana, muncul bayangan ratusan wajah. Beberapa dikenali Dimas dari foto-foto siswa lama di lorong aula. Semua menatapnya. Mata kosong, mulut ternganga, seolah ingin keluar dari balik tembok itu. Suara mereka berbisik bersamaan. Gantikan kami. Dimas berlari, tapi lorong terus berputar. Tak ada ujung, tak ada arah. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Dimas ditemukan keesokan paginya oleh penjaga sekolah, pingsan di belakang aula. Badannya dingin seperti es, tapi tidak terluka. Ia dibawa ke UKS, lalu ke rumah sakit. Tapi sejak hari itu, ia tidak pernah berbicara lagi. Matanya terbuka, tubuhnya sehat, tapi pikirannya seolah tersesat di tempat yang tak bisa dijangkau. Dan yang lebih aneh, di tangannya ditemukan secari kertas kusut. Tulisan di atasnya nyaris hilang, tapi masih bisa dibaca. Aku sudah lihat ujungnya, tapi mereka tak mau aku pergi. Sejak itu, lorong belakang ditutup total oleh pihak sekolah. Tidak ada siswa yang diizinkan mendekat. Tapi larangan tak pernah cukup, karena setiap beberapa tahun akan selalu ada yang penasaran, akan selalu ada yang mencoba, dan lorong itu akan selalu menunggu, bukan untuk membunuh, tapi untuk menukar. Dan jika kamu mendengar suara langkah pelan di belakangmu, disusul tawa kecil seorang perempuan saat kau berjalan sendirian di sore hari, jangan menoleh. Karena lorong itu bisa muncul di mana saja.